asatid, para kesepuhan, wabil khusus Haji Asep, Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Luqman, Kang Anas, dan para asatid yang lain, Kang Yudi, Ustaz Nasam. Mudah-mudahan para asatid kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya keluarga besar Bapak Yusuf Effendi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati beliau-beliau semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini ditakdir berkumpul oleh Allah dengan takdir baik, berkumpul dalam bawah naungannya Nabi Muhammad SAW, di bawah benderanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan sama Allah begini sampai mati. Amin. Kita disuruh sabar cuma sampai mati doang. Kalau waktu kita mati besok udah selesai. Selesai kita punya kesabaran, ngikutin daripada guru kita. Habis itu kita kebahagiaan mu'abbad, kebahagiaan yang mu'abbad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir hanya ingin mengartikan satu fasal daripada Faidul Rabbani, mungkin antum udah banyak tahu. Barangkali ada manfaatnya. Mohon maaf, nggak sempat belajar, jadinya ngebuka, yang mana yang kebuka itu dibaca begitu. Kalau salah tolong dibenerin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, man taraka wirdan min awradil masyayikh li ajli ad-dukhul fi tariqatina hadhihi al-muhammadiyah al-ibrahimiyah al-hanifiyah. Man, barang siapa, kata Syekh Ahmad, siapa orang meninggalkan wiridannya dia yang lama, meninggalkan wiridannya dia, ya udah masuk tariqah lain nih, udah masuk tariqah lain kemudian ditinggalkan, tapi alasannya dia meninggalkan itu karena masuk ke tariqah kami, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ya, Syekh Ahmad tidak menyampaikan ini kecuali mutarjimun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya menterjemahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanahullahu taala fi dunya wal akhirah. Allah kasih dia aman di dunia, Allah kasih dia aman di akhirat. Siapa orang pegang aman ini tariqah, meskipun dia meninggalkan tariqah sebelumnya, Allah kasih aman di dunia dan di akhirat. Ya, fala yasu'uhu syai'un abadan. Nggak bakalan dia bisa dikasih celaka sama Allah Subhanahu wa taala dengan celaka apapun. Nggak bakalan kualat sama gurunya yang dulu. Nggak bakalan kualat sama gurunya yang dulu. La minallah wa la minar rasul la min syekhi. Nggak bakalan dia kualat dari Allah, dapat balak dari Allah, nggak bakalan dapat balak dari Rasulullah SAW, apalagi dari gurunya yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini tarikahnya Rasulullah SAW. Hakikatnya berpindah daripada guru sebelumnya kepada Rasulullah SAW. Kira-kira gurunya marah apa kagak? Kalau marah wali apa bukan? Ada guru nih, muridnya pindah dari sekolahan dia ke guru sama Nabi Muhammad SAW. Dia marah nih. Ya, dia marah. Kira-kira pantas apa kagak? Nggak pantas. Nggak pantas jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayyan kana aw mayyitan, baik gurunya masih ada atau sudah wafat. Wa anna kullu man dakhala fi zumratina, dan sebaliknya, siapa orang, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, masuk ke tariqah kita, siapa orang baiat kita ini, alhamdulillah sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kita baiat, qabiltu al-ijazah wa sa'amaluha ila al-mamat. Saya terima talqin ijazah dengan syarat-syaratnya, dan saya berjanji, ya, dan saya berjanji dengan syahadat. Saya berjanji dengan syahadatin, saya akan mengamalkannya sampai mati. Ini nazar yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang masuk kemudian keluar, nggak sabar dia al-ta'ah. Sabar itu ya menurut syariat Nabi Muhammad SAW. Ta'ah, as-sabar fi ta'ah. Yang dikatakan orang sabar adalah orang yang sabar istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'ahu. Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al mustaqimin. Allah bersama orang-orang yang istiqamah. Siapa orang yang kagak sabaran, udah masuk, kemudian dia kagak sabar. Apa bisa dia kagak sabar? Apa sebab dia kagak sabar? Ya, banyak hal, banyak faktor. Bisa karena dia melakukan dosa besar, yang mana dosa tersebut menumbuhkan hawa nafsunya dia, sehingga hawa nafsunya itu menguasakan dia. Atau dia duduk sama orang yang ingkar sama Syekh Ahmad, orang yang kagak percaya sama ajaran Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sehingga ada racun
yang masuk ke dalam dia, atau karena dia malas ngerjain wirid, malas tunda, godok sampai akhirnya meninggalkan. Wal iyadu billahi min dzalika. Taradahu Allahu an hadratihi. Allah buang itu orang dari hadapan Allah. Allah kagak mau melihat itu orang ada di depannya Allah Subhanahu, di depannya Allah. Kalau Allah kagak mau kita ada di depannya, kira-kira kita doa didengarin apa kagak sama Allah? Kagak didengerin, kagak bakalan nyampe doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita enggak ada di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallabahu ma manahu min mahabbatina wa yamutu kafiran. Dan apa yang Allah pernah kasih di dalam hatinya, yaitu rezeki berupa cinta kepada kami, kata Syekh Ahmad, berupa cinta kepada kami, diambil lagi sama Allah itu rezeki. Yang mana dengan sebab diambilnya itu rezeki dia bakalan mati kafir, kata Syekh Ahmad. Wa'iyadzubillah. Kita cuma disuruh sabar wirid setiap hari, lazim pagi, lazim sore, 20 menit, wazifah 25 menit sampai mati, habis itu masuk surga, selesai, kelar urusan kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan, keyakinan, dan kesabaran. Amin ya rabbal yamut wal iyadu billah min makrillah. Ya, berlindunglah kepada Allah dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yaflah abada. Orang tersebut kagak bakalan sukses, nggak bakalan beruntung, kagak bakalan bahagia selama-lamanya. Meninggal nggak bakalan bahagia. Masih hidup aja di dunia pasti ada yang ngeganjal di hatinya, keresahan. Pasti resah, nggak tenang hidupnya. Mau dapat apaan juga ada yang ganjal di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah ya. Wala yanfa'uhu waliyyun minal awliya'i kainan makan. Dan dia mau minta tolong sama wali yang mana aja, pergi kemana aja minta tolong sama walinya Allah Subhanahu wa taala, itu wali lepas tangan semuanya. Lepas tangan semuanya. Ente udah ngelawan sama Allah, ente udah ngelawan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ente udah ngelawan sama pimpinan kita, enggak bisa berbuat apa-apa gitu. Enggak ada yang bisa bermanfaat wali buat orang tersebut. Wa hadza biwa'din shadiqin minhu sallallahu alaihi wasallam ilaina. Ini bukan ucapan saya, kata Syekh Ahmad, ini janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi, janji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li, bersabda Rasulullah sallallahu kepada saya, ya Ahmad, hai Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, inna man sabbaka wa lam yatub la yamutu illa kafiran wa in hajja wa jahad. Hai Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, siapa orang yang mencaci maki ente, yang kagak percaya sama ajaran ente, yang ingkar sama ente, yang mendustakan engkau, maka kalau dia kagak minta maaf sama ente, kagak taubat, mati kafir, kata Nabi Muhammad SAW. Ada itu orang udah pergi haji, kata Nabi Muhammad SAW. Ikhwah, yang perlu kita tahu, iblis, setan itu punya banyak baju yang dibikin sama dia, ya, punya banyak libas yang dibikin sama dia buat dipakai sama kita di dalam setiap ibadah kita. Di dalam setiap ibadah kita, dia punya bajunya masing-masing. Ibadah wudu, pakaiannya pakaian ini. Orang kalau wudu tuh ya, digodain sama iblis, dikasih baju, apa bajunya? Was-was yang pertama. Yang kedua tikrarun niat diulang-ulang, kagak ada manfaatnya. Terus ya, kalau kagak kurang dari 3 kali, lebih daripada 3 kali. Terus juga pakaiannya iblis bagi orang yang wudu, diantaranya kagak memperhatikan, ya, kukunya udah masuk air apa belum? Anggap aja udah tuh pakaiannya iblis. Dari situ dasar semua, ya. Kemudian masuk kepada sholat orang tersebut pergi ke masjid, dipakein pakaian sama iblis. Apa? Disuruh sama iblis duduknya jangan ke depan. Jadi kalau kita masuk ke masjid duduk kagak ke depan, itu kita nurutin maunya dia. Kita mau dipakein pakaian sama iblis al-la'in yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaiannya iblis bagi orang yang sholat adalah apa? Yang kedua, dia kagak berdoa dulu sebelum sholat, sehingganya kadang-kadang ya lidahnya disangkutin sama setan, sehingganya baca Fatihahnya susah banget mau selesai. Baca Fatihah mau benar susah banget. Kemudian diantaranya kalau dia lulus daripada itu, dia berdoa sebelum sholat. Waktu sholatnya sama iblis disuruh cepetan. Kayak orang habis sholat mau ada kegiatan yang luar biasa. Tuh bisikannya iblis. Nah, kalau orang bisa ngelawan itu semuanya, bisa ngikutin sholat di guru kita. Dan orang yang Anda lihat seperti ini dan konsisten, ya, di zaman ini adalah Sayyidul Walid Abu Al-Habib Ja'far bin Abi Thalib. Beliau kagak pernah ngelihat beliau sholat cepat. Nggak pernah ngelihat Sayyidul Walid 14 tahun dan tinggal sama beliau radhiyallahu anhu, yang kita sekarang nahtafil bihaulih, nadhkuru haulahu. Kita sedang mengenang daripada 1 tahun wafat beliau.
Yang mana beliau radhiyallahu 2 tahun wafat beliau 6. Yang mana beliau radhiyallahu nggak pernah sholat cepat. Itu tanda kalau beliau udah bisa melihat musuhnya dia, radhiyallahu anhu. Bisa melihat lawannya dia dan dibuang itu baju. Dipakein baju sama setan, dicopotin, dibalikin lagi ke setan. Begitu. Kalau kita kan kagak. Kita pakai tuh baju, sholat cepat-cepat. Sholat cepat-cepat. Apapun alasannya. Ingat urusan, ingat ini, macam-macam. Itu pakaiannya iblis. Pakaiannya iblis. Begitu juga pakaian iblis bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pakaiannya iblis? Dia tafakhar. Dia bangga, lebih bangga daripada yang lain. Udah habis bangga, ya. Habis itu dia ragu-ragu dengan keutamaan salawatnya. Dia menghina itu salawat dan dengan meragukan keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang sedekah. Orang yang sedekah nih udah ikhlas itu orang. Ya, dibatalin sedekahnya iblis. Dengan apa dibatalinnya? Ya, atba'ahu al-man wal adad. Dimasukin nama iblis apa namanya al-manu, mungkit wal adad, dan melakukan perkara yang menyakitin yang disedekahin. Lolos dari itu semua. Lolos nih, bisa. Enggak diungkit sedekahnya. Didatangin nama iblis orang lain. Didatangin nama iblis orang lain yang mana itu orang menceritakan aib orang yang kita sedekah sama dia. Itu ngapain sedekah sama dia? Dia tuh begini, sehingga dia di hatinya nyesel. Ya, nyesel sedekah sama dia cuman gara-gara omongan setan satunya. Ada nggak yang kayak begitu? Itu semuanya talbisul iblis. Ada kitabnya, satu kitab tuh pakaiannya iblis. Makanya dalam setiap ibadah kita bawa nastahdir ruhal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ketika iblis mau datang, dia tobat amin nurnya Nabi Muhammad. Amin nurnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita selalu ngebawa Rasulullah SAW, ngebawa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, kagak bakalan kepleset kita dari tariqah ini. Nggak bakalan ada kerentak kita keluar daripada tariqah ini, karena kita menyadari betul ini adalah surganya Allah Subhanahu. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Intabihu. Ayo kita bangun. Jangan kita nyakitin seseorang daripada muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Wa qultu lahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal arif Sayyidi Abdurrahman Asyami dzakara anna al-hajj la yamutu ala su'il khatimah. Kata Syekh Ahmad tanya kepada Rasulullah SAW, aku mendengar Syekh Abdurrahman Asyami mengatakan orang yang pernah pergi haji enggak bakalan su'ul khatimah. Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, salahu sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya qala sayyidul wujud ya Ahmad, Syekh Ahmad, man sabbaka wa lam yatub mata kafiran walau hajja wa jahad. Diulangin lagi, mati kafir. Itu tanda hajinya dia haji yang mardud kalau dia habis haji masih mencela Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ya Ahmad, kullu man sa'a fi halakika fa ana ghadban alaih. Syekh Ahmad, siapa orang yang hidupnya dia berjalan mengharapkan kebinasaan tarekahnya ente, memadamkan kebinasaan tarekahnya ente, cerita kemana-mana mau ngapain ente masuk Tijani, mau ngapain ente ikut-ikutan itu. Siapa orang yang di dalamnya hidupnya di jalannya begitu, membisikkan kepada orang agar kagak ngikutin ente fi halakika, anak ghadban alaih, musuhannya dia kata Allah. Dia musuhannya kata Allah Subhanahu, murka sama dia kata Allah Subhanahu walam tuktab lahu salatun, walam tuktab lahu salatuhu wala tanfa'uhu. Dan orang perlu kita tahu, orang nasihatin kita nih, ulama ada begitu hebat, alim, yuk jibuna gauluh. Kita ini takjub sama kalimatnya dia, ini orang alim banget. Tapi dia nyuruh kita keluar daripada tariqah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Perlu ente tahu, jangan lagi alimnya dia, jangan lagi ilmunya dia, salatnya dia kagak ada catatannya. Walam tuktab salatuhu, kata Nabi Muhammad SAW. Rasul yang mengatakan salatnya dia kagak ada catatannya, apalagi majelisnya dia. Kalau udah salat kagak ada catatannya, bagaimana yang lain? Kagak ada, nggak ada catatannya. Jangan tertipu dengan ilmu, jangan tertipu dengan ilmu. Karena berapa banyak orang yang binasa dengan ilmu ini. Qarun tuh orang alim, lebih alim daripada Nabi Musa. Sekarang namanya jadi simbol keburukan itu Qarun. Kata Ahmad, kullu ma amlaita fa anta mutarjimun anni. Rasul mengatakan, semua yang ente ucapin sama orang, imlaknya ente sama orang, setiap ceramah ente, setiap ngajar ente, itu semuanya dari aneh, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan ente yang ngucapin itu semua maunya, saking ridhonya,
Rasulullah SAW sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Saking beliau kagak pernah jauh sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sehingga yang menggerakkan lisan mulianya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutarjimun ani. Jangan ragu-ragu lagi, rugi. Kalau kita merasa berat mengamalkan, udah tinggalin amalan sunnah yang lain. Udah sholat wajib, habis itu lazim, wazifah, lazim, helalah, selesai. Masuk surga. Bukan kata ini, kata Rasulullah SAW. Wa qala ya Ahmad anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi. Kelamaan nih, udah kelamaan. Lanjut. Berasa lapar juga. Anta habibi, ente kekasih aneh, kata Rasulullah SAW. Ente kekasih dan setiap orang yang cinta ame ente kekasih aneh, kata Rasulullah SAW. Kita nih ya ngaku kekasihnya Rasul belum tentu ngaku kekasih kita, betul apa kagak? Orang tuh banyak ngaku cinta sama Rasul, tapi apakah Rasul udah cinta sama dia? Belum tentu. Itu hanya pengakuan sepihak. Akan tetapi Rasul mencintai orang yang mencintai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Rasul mencintai, mengakui, berikrar Rasulullah SAW. Siapa orang cinta sama ente, apalagi sampai nadar jadi murid ente, nadar ngikutin jalannya ente, dia kekasih aneh, kata Nabi Muhammad. Kita mau nyari keistimewaan yang bagaimana lagi? Selesai di sini udah. Selesai di sini. Sabar aja wirid, jangan pensiun wirid. Wirid jangan pensiunnya wirid, kita masuk surga entar. Hatta yakuna muntaha wal jannah, itu tanda orang ikhlas. Tanda orang ikhlas itu la yashba ala khair, enggak pernah merasa tua, enggak pernah merasa kenyang untuk ibadah. Itu orang ikhlas. Anu udah kenyang ibadah. Ini contoh orang ikhlas nih Pak Jas. Ani masih belum berojol, mungkin dia udah wirid. Sampai sekarang dia masih wirid. Bukan begitu Pak Haji? Orang sakti. Gak punya bini tadi. Itu nggak merasa kalau orang kagak tariqah kadang-kadang udah tua begitu, udah tua. Yang muda ke masjid diajak, yang muda wiridan, baca maulid, baca tahlil. Pala anu di zaman dulu itu, udah bukan zamannya sekarang. Itu tanda dia kagak ikhlas. Jangan pensiun ya. Pak Bayi, untung gak digini. Gal, ya Allah, enak kita ini diaku kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Rasul yang bilang, cukup kita ngikutin Syekh Ahmad, jadi kekasihnya Rasul. Udah, gak usah ragu-ragu. Ini yang sesuatu ini, udah jalanin aja. Rasulullah SAW, Sadiq Masduq, setelah Allah nggak ada yang lebih benar daripada ucapannya Nabi Muhammad. Sedunia nih orang mengatakan kita masuk neraka dengan wirid kita, Rasul mengatakan kita masuk surga. Allah memutuskan yang mana kira-kira? Masuk surga. Udah sekarang Rasul mengatakan kekasih aneh ente bakalan ngumpul sama aneh ente di surga. Caranya cuma setiap hari wazifah, lazim, helalah. Udah istiqamah begitu. Terusin begitu sampai kapan? Sampai mati. Mati inti jadi kekasih andi ngelihat aneh, kata Rasulullah SAW. Kata orang mau kata apa terserah. Qul ma yatashayyadul fudul Allahu hasbi wa kafa. Ucap apa yang kau mau ucap, orang yang kurang kerjaan, yang ngurusin aneh bukan inti, Allah Subhanahu wa taala. Yang perluin aneh adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir belum lama dapat kisah di Pasuruan. Ada seorang ikhwan, ini kalau pakai cerita lama lagi ntar ya. Tidak. Jadi ada Ustaz Fauzan namanya, orang Bali aslinya. Di ikhwan beliau dicinta sama Abuya, dekat sama Abuya gitu. Abuya kalau ke Bali nyariin beliau. Beliau ini Ustaz Fauzan alumni Sidogiri Pasuruan. Nah di Pasuruan dia punya teman, bukan di Sidogiri, di Pasuruan daerah lain punya teman seorang ustaz, punya pondok kecil begitu, ya lumayan begitu ada. Nah Ustaz Fauzan ini memang keliling dia kemana-mana nyebar sholal Fatih, dia muter-muter. Ya sekarang suka ke rumah bawa orang, beliau dari Bali padahal bawa orang dari mana ke rumah, talqin, bawa dari mana talqin, nemu aja orang di mana aja. Jadi orang yang begitu itu manfaat, kita punya tanaman banyak di surga. Ya. Akhirnya dia cerita, saya Beb
saya punya teman kiai. Akhirnya ketika saya berkunjung kepada dia, mungkin niatnya berkunjung mau ngajarin salawat Fatih. Akhirnya ketika temannya tahu, inti Tijani. Nah, kata Ustaz Fauzan ini. Akhirnya temannya bilang, inti tahu. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu, ilmunya dibandingin sama Kiai Fulan aja nggak ada apa-apanya. Gitu. Disebutkan nama satu kiai di Jawa Timur. Nggak perlu anda sebutkan namanya karena kiai ini nggak punya salah apa-apa. Yang salah nih yang ucap sembrono, pura-pura kasyaf. Orang sekarang kadang-kadang dihormat punya pengikut 2 udah belaga kasyaf ya. Begitu. Akhirnya dia diam, aneh nggak jawab. Ini yang menceritakan saksi mata, dia sendiri yang ngadepin. Aneh diam. Kenapa depan muridnya? Gak pantas aneh berdebat sama orang di depan murid-muridnya. Tapi abis itu aneh kagak ke situ lagi udah. Karena apa? Ini racun. Orang yang ingkar sama wali, sama guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu racun. Dapat berapa tahun kemudian dapat kabar kalau itu udah meninggal. Dia lagi main ke Pasuruan, dapat kabar itu kiai udah meninggal. Ditanya, "Sama ini Ustaz, meninggalnya gimana?" Orang pada takut mau cerita. Ketika dipaksa sama dia, akhirnya ada orang cerita. Di akhir hayatnya Ustaz, dia sakit, badannya panas. Badannya bilang kepanasan, sampai kagak bisa pakai baju. Pakai baju gerah, panas. Udah kagak pakai baju di dalam rumah, panas. Sampai dia lari-lari keliling kampung. Ini Ustaz, keliling kampung nggak pakai apa-apaan. Ini kejadiannya belum lama. Ustaz Fauzan masih muda. Dia sendiri yang cerita. Sampai lari, meninggalnya begitu. Musallan berturab, mandi debu meninggalnya. Mandi debu keliling-keliling. Meninggal begitu. Mata kafiran kata Rasulullah SAW. Mata kafiran sabba Sidina Syiah radhiyallahu anhu. Li'annahu habibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abuya pernah bilang Syekh Ahmad itu guru yang kagak ada nafsunya. Ane di zaman hidup Ane melihat guru yang kagak punya nafsu, beliau guru Ane. Ane tinggal di Abuya itu 14 tahun, nggak pernah melihat beliau marah. Jujur, Ane nggak pernah melihat Abuya marah, nggak pernah. Pernah nggak antum melihat orang 14 tahun nggak pernah marah-marah? Ya, aku udah dicium tangan antum tuh ada. Abuya nggak pernah marah. Sampai pernah teman Ane cerita, Bahar, teman beliau juga. Ya Bahar nih, Amir Umar, Habaib nih. Kemarin tempo hari pernah kemarin itu pernah dia isengnya kurang ajar, malam-malam ya ayamnya Umi dipotong. Anda baru tahu ceritanya kemarin dari dia berdua waktu ke rumah. Ayamnya Umi dipotong, udah tahu ceritanya ya? Ceritanya ya. Biar antum tahu enak ya jadi orang yang berakhlak gitu. Jangan kita ketika tahu aibnya orang kita buka ke orang, nggak ada untungnya. Jadi orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang bermanfaat. Contoh kayak tadi kita dengar ada orang sedekah sama orang, A sedekah sama B, ikhwan sedekah sama ikhwan. Kita jangan buka aibnya yang disedekahin ke yang bersedekah. Cuma membatalkan pahala sedekah dia kalau dia nyesal. Jadi siapa kita kalau bukan jadi setan? Paham maksud Aneh? Bagus. Mendingan kita diam daripada jadi perusak. Akhirnya potong, besok Umi nyari ayam jago, soalnya ayam jago, gede ayamnya. Ayam Umi mana dengar, udah ada tuh sisa-sisa bulunya. Dapat laporan dipotong sama Bahar sama Umar. Marah Umi, marah. Panggil Bahar sama Umar. Abuya dengar Umi marah. Ketika Bahar sama Umar datang mau ngadep ke Umi, sama Abuya dicegat di jalanan. Dikasih duit 50.000 sama Abuya. Ente minta maaf, ini bilang ente gantiin ayamnya. Ente kasih duit. Indah nggak wali? Ini wali yang begini. Mendamaikan. Umi udah lagi mau marah. Mustajab doanya dulu. Umi waliyah kata Abuya. Mustajab doanya. Datang beliau berdua nih, Upin dan Ipin. Canda nih, tanda dia. Datang berdua bawa duit.
Umi maafin Umi, ini kasih duit langsung. Umi tahu dia minta maaf nggak jadi marah langsung, nggak apa-apa, jangan diulangin lagi, duitnya dibalikin. Udah motong ayam dapat duit, ada nggak inti, untuk gitu, dia ini kayak begitu, jago belaga. Ini Abuya, dan Abuya mengatakan, ya, yang begitu itu Syekh Ahmad. Beliau mencontoh itu dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau Abuya yang dapat madatnya Syekh Ahmad, mungkin kelebihannya Abuya adalah kasrul himmah. Apa kasrul himmah? Kasrul himmah bi Syekh. Fokusnya itu sama Syekh Ahmad. Ada apaan aja ini Syekh Ahmad ternyata ada kagak begitu. Ini yang belum kita miliki. Di Indonesia belum ada yang ngelihat yang seperti Abuya. Yang apaan aja pertimbangannya adalah gimana Syekh Ahmad kira-kira? Gimana Syekh Ahmad kira-kira? Kalau kita masih belum, jauh kejauhan kita. Kita magam buntut. Tapi buntut kan nyampenya bareng juga. Iya enggak? Kambingnya masuk surga, buntutnya sama kepalanya nyampenya bareng apa beda? Bareng. Ini antum ngintilin terus Abuya. Ikutin Abuya. Anda diajarin sama Sahib Ali baca doa setiap habis salat, Rabbi firli wali walidayya wali Abuya al-Habib Ja'far bin Ali Bahran, biar dia aku. Biar anak punya harapan cuma biar anak dia aku. Ya Allah. Nggak bayangin nanti kalau di akhirat nggak diaku sama beliau bagaimana nih kira-kira? Ya mudah-mudahan diaku kita semuanya. Amin. Wakala terus gitu kata Pak Joseph. Terus ini, bentar terus berani deh terus ini. Udah deh ya. Mudah-mudahan ilmu manfaat. Mudah-mudahan ini hanya 3 orang. Gala Syahmat, gala Rasulullah SAW, anta minal aminin, wa kullu man ahabbaka minal aminin. Ente orang yang aman. Dan siapa orang yang sayang sama ente aman. Siapa orang sayang sama Syahmat aman. Aman. Min syarri tsaqalain. Dari min syarri tsaqalain, dari keburukan 2 alam, alam dunia, alam akhirat aman. Cukup kita cinta sama Syahmat aman. Abuya radhiyallahu anhu pernah itu masih di pondok waktu itu. Aneh ada waktu itu beliau lagi tamu biasa pagi nemuin tamu, tahu-tahu beliau ke dalam, beliau yang cerita itu tamu habis pulang dari beliau ditabrak, motor ditabrak, itu suara tabrakannya sampai kedengeran sama Abuya, tuh kenceng begitu, mungkin ditabrak mobil begitu ya, atau ditabrak motor lagi kenceng. Abuya langsung teriaknya refleks, ya Syekh Ahmad, langsung manggil Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ya alhamdulillah itu ditabrak, motornya hancur, orangnya kagak apa-apa. Coba itu, masa dengkul lebih kuat daripada tenang orang. Syekh Ahmad, anta minal aminin, kullu man ahabba. Siapa orang sayang sama ente aman, aman. Orang sayang sama ente aman. Fa'alima sallallahu alaihi wasallam anna baina ashabihi wa baina ashabi hadha syekh munasabatan tammah. Antara sahabat Rasulullah SAW dengan sahabat Syekh Ahmad Tijani ada satu nisbat, nisbat yang sempurna kata Rasulullah SAW. Rasul ngasih tahu ada nisbat sama-sama sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanu fi zahir min jumlatil awam, meskipun mereka hidup di dunia ini orang bodoh begitu, orang pasar, tukang apaan gitu di pasar atau tukang apaan aja. Tapi dia punya nisbat sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, maka nisbatnya dia ke Rasulullah SAW kayak nisbatnya Sayyidina Abu Bakar ke Rasulullah SAW. Munasabah, punya nisbat. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yagharu li ahli hadhihi tariqah ghayratan khassah wa qala ya Ahmad qul lahum an la yu'dhuni bi hidayati ba'dihim ba'dan wa anna kullaman yahtarimhum wa yu'dhihim qaradahu Allahu an qurbihi wa salabahu ma mana'ahu. Kata Rasulullah SAW, Syekh Ahmad, katakan kepada murid inti, jangan nyakitin satu dengan yang lain, jangan saling menyakiti. Wa anna kullaman lam yahtarimhum wa yu'dhihim. Siapa orang nyakitin ikhwan, meskipun dia ikhwan. Nah ini juga bisa jadi sebab nih nanti kita dibuang dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doyan banget nyakitin ikhwan. Usil banget begitu ya, comel kalau kata orang Betawi. Kayaknya kalau kagak ada fitnah tuh kagak bisa tidur. Iya ada orang kalau belum bohong kagak bisa tidur. Ada di Bondowoso ada dengan cerita dari guruan.
Kalau belum bohong kagak bisa tidur dia. Ada dia mau tidur malam, ingat seharian belum bohong. Ya yang cerita Ustaz aneh. Akhirnya dicari orang buat dibohongin kagak ada. Ketemu kucing, akhirnya dia pus kucing datang, kena bohongin. Bisa tidur baru bohongin kucing. Jangan begitu. Kalau bisa kita, kalau belum baca salawat Fatih 100 kagak bisa tidur, itu baru toh. Jangan kalau belum begitu. Sallallahu Muhammad. Di sini disebutkan wa anna kullaman lam yahtarimhum, siapa orang enggak menghormati sesama ikhwan atau dia bukan ikhwan enggak menghormati ikhwan. Man ubtuliya bi tadyi'i huquqil ikhwan, kata Syekh Ahmad di dalam kitab Bogya. Man ubtuliya bi tadyi'i huquqil ikhwan, ibtalahu Allah bi tadyi'i huquqil ilahiyah. Siapa orang diuji sama Allah dengan meremehkan haknya ikhwan. Ikhwan bohongin, kagak ngapa-ngapa. Ikhwan ini gitu kan, diapain gitu, kagak ngapa-ngapa, difitnah, gak ngapa-ngapa. Ikhwan ini sudah dunia akhirat, sudah dia aniaya terus. Oh itu, sudah model dia sudah kayak pin-pin gitu akur. Siapa orang diuji sama Allah dengan dia meremehkan hak ikhwan, dolim kagak ngapa-ngapa, dia akan diuji sama Allah dengan diremehin sama Allah. Haknya dia kagak dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Salat kagak diterima, doa kagak didengarin sama Allah, mati masuk neraka. Mati masuk neraka. Karena di sini kata Rasulullah SAW, man lam yahtarimhum wa yu'tihim, siapa orang enggak hormatin ikhwan, enggak hormatin. Sejak kami itu sampai ngomong kalau ada ikhwan punya istri akhwat jangan sampai kawin lagi, begitu katanya. Begitu katanya. Kalau udah meninggal nggak apa-apa Pak Haji. Kalau meninggal kan masa kontraknya sampai akhir sudah partai udah stempel. Tapi kalau nyarinya lagi bukan ikhwan, takut begitu. Ada soalnya ikhwan gitu, istrinya meninggal, kawin lagi sama bukan ikhwan, akhirnya kagak wirid, berhenti, pensiun. Ada beneran ada kenal orang ini. Rumahnya tadi tempat wirid, sekarang udah kagak mau wirid ya. Karena kawin lagi. Jadi kalau cari bini hati-hati ya. Kalau dia kagak demen sama dia jadi udah biarin aja. Biarin aja dia, suruh cari laki lain. Mudah-mudahan bukan jodohnya kita, begitu Pak Haji. Pak Haji udah dipinang, udah janda muda. Anak-anak sudah mau, padahal bininya galak tadinya. Wallahu la yu'dhuni bi zati ba'din ba'dan. Faradahullahu an qurbihi wa sallabahu mamanaha. Siapa orang yang ikhwan, nyakitin ikhwan, akan dibuang sama Allah dari hadapan Allah. Wa sallabahu mamanahu, dan hidayah yang udah dikasih sama Allah diambil lagi sama Allah. Terus nyakitin ikhwan nih, nyakitin lagi. Akhirnya dia akan diangkat hidayah tijaninya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sabab. Hati-hati. Ya jangan rajin-rajin nyakitin ikhwan gitu. Qala radhiyallahu ta'ala ibadallah la tukhalifuni fi hadzal ladzi qultuhu lakum wa akhbirukum. Kiamat habis sampai ini berteriak ibadallah, jangan inti lawan omongan Nabi barusan. Omongan Nabi barusan itu benar-benar semuanya hak dari Rasulullah SAW. Jangan inti dustakan kalam barusan ini. Jangan inti dustakan, ini benar, ini kalam hak, kata Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Percaya kata Syekh. Ya Allah. Annahu jarat li adatun ma'allah kullama hasistu ahadan ala fi'li amrin aw tarkihi fi salahi nafsi thumma lam yaqbal minni illa uqiba bi bala'in ala qadri dzalikal amr. Karena udah menjadi kebiasaan antara ane sama Allah, kata Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Kebiasaan antara ane sama Allah, setiap ane ini nasihatin orang kayak nasihat di atas nih, atas perintah melaksanakan sesuatu atau larangan melakukan sesuatu, kemudian itu orang kagak terima, itu orang kagak melaksanakan perintah, itu orang ada bilang jangan nyakitin ikhwan, dia tetap nyakitin, kecuali kagak lama dia dikasih akibat, dikasih balak sama Allah Subhanahu wa taala. Itu udah kebiasaan gitu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Itu udah kebiasaan. Padahal Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu pemaaf.
Wali di bawah Syekh Ahmad aja punya kebiasaan pada doanya, ya Allah maafkan orang yang telah berbuat salah kepada saya dan yang akan berbuat salah kepada saya. Ini keluasan hati wali yang magamnya di bawah Syekh Ahmad. Bagaimana dengan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Saking beliau kagak pamer aja. Tsumma lam yaqbal min wa kana fi baldatin min bilad Madiri Syarqiyah. Ada di Madura bagian timur. Madura bagian timur. Semana mungkin begitu. Man yahmilul adzin bi qiraati auladid Naqsabandi. Ada orang yang udah masuk tariqah lain. Wa kana yantaqid ba'da ma la yasa'uhu ilmuhu wa la fahmuhu mimma ja'a fi sya'n tariqah Tijaniyah. Akhirnya dia kagak tabayun, ilmunya belum nyampe, pemahamannya belum nyampe, dia ingkar sama Tijani. Hati-hati, dusta. Murid-muridnya dia bilang, ini tariqah yang dusta. Jangan nanti ikutin, begitu. Padahal dia nggak tabayun, dia kagak nanya lagi. Wa dhalla ala halihi hada, terus hidupnya begitu. Kemana-mana dia isya'u al-fitan, menyebarkan fitnah ke tariqah Tijani. Sekarang ada pun orang begitu. Di Probolinggo ada orang dari dulu kerjaannya ulama besar, padahal dari dulu kalau ceramah tuh mulai Abuya naik, nama beliau radhiyallahu anhu, ini ceramahnya pasti ingkar sama Tijani. Ingkar sama Tijani. Udah 20 tahun lebih sampai sekarang beliau sakit. Sakit. Hidup kagak, meninggal kagak. Hidup kagak, meninggal kagak. Ini ulama anaknya wali besar. Hidup kagak, meninggal kagak. Aneh saksinya. Masih ada sekarang beliau. Mudah-mudahan dimaafin insyaallah. Wakana kemudian hatta kana awakhiru ayyamihi famarid, sampai akhir hidupnya dia sakit. Wa qabla an yamut bi zaman, berapa lama sebelum dia meninggal, maka tanahwa arba'ati ayyam, dia kagak bisa bicara 4 hari 4 malam. Bisu 4 hari 4 malam, enggak bisa bicara. Gimana dia bisa ngomong? Wa huwa la yantiq wa la yatakallam, enggak bicara. Wa fujaatan sami'aha ahlu qulu min ghairi ma sababin wala munasabah. Tahu-tahu 4 hari 4 malam kagak bisa bicara, tahu-tahu dia bisa bicara lagi. Orang 4 hari 4 malam enggak bisa bicara kan ditungguin bicaranya. Ini rahasianya Allah. Biar orang ngedengerin dia ngomong apaan. Ketika akhirnya udah 4 hari 4 malam enggak bicara, pas bicara apa bicaranya itu orang? At-tariqah Tijaniyah khairu tariqatin ala wajhil ardi. Tariqah Tijani adalah sebaik-baik tariqah di atas muka bumi ini. Wa qarrara wa maka yukarrir hadhil jumlah hatta sa'idat ruhuhu li bari'iha. Enggak bisa ngomong lain kecuali ngomong itu sampai mati. Tariqah Tijani, tariqah paling baik di muka bumi, tariqah terus sampai mati begitu. Sampai mati. Ada ayatun min ayatillahil izam. Ini tanda daripada tanda-tandanya Allah yang agung, daripada tariqah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Pesan aneh, kita sabar wirid ya. Kalau ada yang punya kodok sholatnya, kodok wiridnya. Kalau ada yang pernah ketinggalan, kodok, kemudian wiridnya juga dikodok, sabar. Nanti kita akan dari bahagianya dan kebahagiaan yang kagak kelar-kelar gitu, nggak kelar-kelar. Mudah-mudahan Allah